Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning children. Selamat pagi anak-anakku. For this occasion, untuk kesempatan kali ini, Miss Nur will present about still in chapter 2. Jadi akan menjelaskan masih pada bab kedua, that is more specific about grammar. Jadi yang lebih spesifiknya di sini adalah tentang grammar, aturan kalimat. The grammar that will explain, there are two, ada dua. The first one is will or be going to, and then the second one in order to or so that. Okay, get ready for the explanation. The first material is about will or be going to. Materi yang pertama yaitu tentang will atau be going to. Jadi maksudnya di sini boleh pakai will, boleh pakai be going to. It's optional. Jadi boleh. Optional itu artinya boleh. Boleh pakai will, boleh pakai be going to. Nah, from the meaning, dari arti kata, maknanya dari katanya itu adalah akan. That is indicate the future. Yang mana di situ merujuk pada masa depan, masa yang akan datang. We usually call it as a model. Nah, this material actually you have been learn. Jadi materi ini sudah pernah kalian pelajari in the eighth material, in the eighth grade. Jadi maksudnya Miss Nur di sini kalian sudah mempelajarinya pada kelas 8 sebelumnya, yaitu tentang materi modals, yang mana ada 5, tapi for 9th grade, jadi untuk kelas 9, you have be specific on will or be going to. Jadi di kelas 9 di sini lebih diperinci lagi mengenai will dan be going to-nya. Tadi sudah membahas mengenai maknanya, sekarang let's us know about the function. Jadi kita harus tahu fungsi dari kata will dan be going to itu sendiri. The first one, yang pertama, to state prediction, untuk menyatakan prediksi, perkiraan di situ. What may happen, apa yang akan terjadi. Look at the example. Dilihat kalimatnya di situ. Driving in a sunny day, I think it will not or isn't going to rainy. Jadi, menyetir di hari yang cerah, saya rasa atau aku rasa tidak akan hujan. Jadi prediksinya, the prediction, there will not rainy. Jadi tidak akan hujan di situ. Next. The second one, to state rapid decision at the moment. Maksudnya di situ adalah menyatakan decision itu artinya keputusan. Jadi menyatakan keputusan cepat pada saat tertentu. Look at these sentences. Lihat kalimatnya. The phone is ringing. Teleponnya berbunyi. I will get in. Aku akan mengangkatnya. Atau, or you can use I am going to get in. Saya akan mengangkatnya. Seperti itu. Jadi, rapid decision. Keputusan cepat. Langkah cepat gitu maksudnya. The third one, yang ketiga, to state promise, untuk menyatakan janji. Oh my love. Jadi sayang di situ yang biasanya bucin. I promise I will always love you. Aku berjanji akan selalu mencintaimu. Sedikit bucin ya di situ.
Atau kalian bisa menggunakan I'm going to always love you. Atau aku akan selalu menyayangi. Jadi sama penggunaannya will dan be going to. The fourth, yang keempat, to state planning, untuk menyatakan rencana. Jadi akan dan rencana. John will have a dinner with his mom tonight. John akan makan malam dengan ibunya malam ini. Atau bisa John is going to have dinner with his mom tonight. Next. So, from those sentences, dari kalimat yang sudah listener bacakan tadi, for each function, jadi dari setiap fungsinya itu tadi, we can find the formula. Kita bisa menarik kesimpulan kira-kira rumusnya apa sih? Nah, coba dilihat di situ. If we want to use will, jika kita ingin menggunakan will, subjeknya you can use I, you, they, or we, or you can use he, she, it. Jadi kalian bisa menggunakan subjek yang sudah tertera di situ, menggunakan will, menggunakan verb one, kemudian objek. Jadi kalau will langsung menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, and how if you want to use be going to. Dan bagaimana kalau misalkan kalian ingin menggunakan be going to? Kalau be going to, you have specific word over there. Jadi kamu harus menggunakan spesifik. Nah, at the previous grade, pada kelas sebelumnya, kelas 7, you have to know. Jadi kalian sudah tahu bahwa ada penggunaan to be present, yaitu apa biasanya Miss Nur bilang SMA, is, am, dan are. Nah, look at the slide, dilihat di slide-nya di situ. I usually use am. Kemudian you, they, and we itu kita menggunakan are. And then he, she, it itu menggunakan is. Nah, because going to itu sebenarnya berarti, atau kita bisa ganti itu sebagai will. Jadi sama-sama menggunakan kata kerja bentuk pertama, verb one. Jadi hanya diganti going to-nya, kemudian dengan to be yang berbeda berdasarkan subjeknya. You can get my point, student. Paham ya maksudnya Miss Nur? Lanjut. Nah, jadi for will and be going to-nya you have done it. Sudah selesai. Now we go to the next grammar. Kita berlanjut ke grammar selanjutnya, yaitu in order to dan so that. Oh, sorry. Nah, seperti ini. Di situ sebentar. Kayaknya ada yang miss di sini ya. Nah, in order to or so that, we usually call is as a conjunction. Conjunction itu adalah kata hubung, especially for the goals or purpose, khususnya untuk maksud atau tujuan. Jadi bisa berarti agar, bisa berarti supaya, bisa berarti sehingga. So that-nya di sini berarti sehingga ya. The function is to state purpose or goals. Nah, sudah finish ya berarti. Next. In order to. Nah, okay. Look at those sentences. Dilihat kalimatnya di situ. Kalimat yang pertama. J takes a vitamin regularly in order to make him healthy. Artinya adalah Jai mengambil atau mengkonsumsi vitamin secara rutin
agar membuatnya sehat. Ya, paham ya di situ? Kemudian bagaimana dengan rumusnya? Sentence 1. Sentence 1-nya adalah di situ J takes a vitamins regularly. In order to make-nya di sini adalah kata kerja bentuk pertama. So, very easy. Sangat mudah sekali. Tinggal menambahkan kata kerja bentuk pertama. Another sentence is, kalimat yang selanjutnya, J takes a vitamins regularly in order to be. Ada kata be-nya di situ. To be healthy. Bedanya kalau yang tadi langsung kata kerja, sedangkan pakai to be, as the previous explanation, be itu selalu butuh yang namanya ana. Kalau kalian masih ingat, ana itu terdiri dari apa aja? A, adjective, and nouns. A yang kedua, adverbs, kata keterangan. Because healthy is an adjective, so we need be in order to be healthy. Jai mengkonsumsi vitamin secara rutin agar sehat. Seperti itu. Nah, ini ada bentuk lain lagi. Dilihat kalimatnya, take a look. J takes a vitamin regularly in order that he can be healthy. Jadi, di sini ada dua kalimat, two clauses. The sentence 1, J takes a vitamin regularly in order that he di sini menggantikan J, can be healthy. Jadi sentence yang kedua terdiri dari subjek dan kata kerja. Oke, ini yang sudah ya. Nah, di sini ada catatan di situ. You can use another or additional note. Kita biasanya kalau pakai for itu artinya agar. Ini yang paling simple ada pakai to. Jai takes a vitamins regularly for being healthy. For being healthy. Jadi kalau kita pakai for, depannya selalu menggunakan verb ing atau pakai being. Karena for itu selalu diikuti dengan ing plus ana. Ana tadi sudah bisa jelaskan ya. Jadi Jai mengkonsumsi vitamin secara rutin agar menjadi sehat. Seperti itu. Nah, how about the simple one? Yang paling mudah. Biasanya kalau agar untuk itu pakai to. Nah, Jai takes a vitamins regularly to make him healthy. Jadi hampir sama dengan in order to-nya tadi. Cuma di sini in order-nya dihapus langsung ke to-nya. Ini yang paling mudah. The sentence 1 to verb 1. Ya. Jai mengkonsumsi vitamin secara rutin agar membuatnya sehat. Begitu ya. Is it clear for you? Jelas? Okay. Okay, thank you. So that's all from Miss Nur presentation. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.